Politisi PDIP meminta agar syarat capres-cawapres dan gubernur dinolkan saja dikarenakan sudah ada foto Jan Etes. Dan ini pertanyaan politisi PDIP kepada Habibur Rahman. Om Dewan Skakmat politisi PDIP soal judicial review Mahkamah Agung soal batas usia calon pilkada. Saya sebenarnya mau bertanya nih kepada teman-teman Bang Idrus, Mas Uki sama Pak Habib. Kapan kemudian batas usia dinolkan begitu loh? Karena udah nggak beredar foto-foto anak yang dibagikan di sekolah nih. Oke. Saya nggak ngerti ini. Maksud pertanyaannya apa ya? Kalau Anda bicara soal putusan Mahkamah Agung, taruhlah judicial review. Saya harus nanggapi karena Anda sudah keterlaluan dari tadi. Ya. Jadi kita ini dejavu. Kalau Anda bilang dejavu, saya dejavu juga. Dejavu kejadian ketika ada putusan MK. Anda serang rame-rame, Anda bully rame-rame, Anda fitnah rame-rame. Secara politik, rakyat sudah menghukum Anda dan rekan-rekan Anda. Hancur kalian. Cuma dapat 16%. Secara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, berbagai putusan, 3-4 putusan, ya, termasuk putusan yang terakhir, sengketa Pilpres, dinyatakan tuduhan-tuduhan tersebut tidak terbukti. Sekarang Anda ingin ulangi lagi, katakan tadi bertarung di ring yang sama, nggak apa-apa, silahkan rakyat yang menilai. Ya jadi gini, taruh ya. Okay. Anda tadi katakan adik-adik mahasiswa, sejarah membuktikan generasi milenial, Gen Z telah menentukan pilihan. Mereka tidak bisa dimanipulasi dengan narasi-narasi penuh fitnah, ya, narasi-narasi penuh tuduhan yang memang nggak pernah terbukti. Silakan mereka memilih gitu loh. Telak banget apa yang disampaikan Habibur Rahman bahwa PDIP tidak menyadari karena sudah dihukum warga Indonesia, di mana PDIP hanya mendapatkan 16% dan kekalahan di presidennya. Namun demikian PDIP masih saja songong selalu menyindir-nyindir kepada keluarga Joko Widodo. Dan inilah berita mengenai Gibran yang membagi-bagikan buku tulis kepada anak-anak dengan bersampul gambarnya Jan Etes yang menjadikan kaum PDIP sakit hati dan panas. Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tertangkap membagikan buku tulis bersampul foto anaknya Jan Etes. Buku tersebut dibagikan ke anak-anak SDN Margorejo 6 Surabaya. Selain buku, Gibran juga membagikan susu dan juga gantungan kunci. Buku yang didapatkan anak-anak itu bergambar foto Jan Etes yang tengah mengenakan pakaian adat lengkap dengan belangkon. Gibran membagikan buku tulis bergambar Jan Etes itu usai mengunjungi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di kediamannya. Bagi-bagikan buku yang bergambarkan foto Jan Etes menjadikan politisi PDIP tua menjadi panas dingin dan segera meminta agar Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung untuk membuat persyaratan untuk pilkada atau calon kepala daerah agar menjadi 0 tahun alias agar menjadi 0 tahun agar Jan Etes ikut nyalon di pilkada. Demikian juga dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto juga sangat ketakutan dengan Jan Etes. Ketika saya kecil, buku-buku itu dibagi dengan gambar pahlawan nasional, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman. Ya, itulah momen ketika Gibran membagi-bagikan foto Jan Etes di Jawa Timur dan tentu hal ini dikomentari oleh Hasto Kristianto. Demikian juga dengan Rocky Gerung juga mengomentari mengenai Gibran yang membagi-bagikan foto Jan Etes di buku tulis yang dibagikan kepada anak-anak. Bung Rocky, saya jujur banyak sekali di-mention oleh teman-teman dikirimin berita tentang Gibran ya. Oh, kita belum sebutnya Pak Wapresnya ya, Pak Wapres terpilih. Gibran tuh rupanya sedang melakukan kunjungan ke Surabaya dan kemudian dia bagi-bagi buku tulis gitu, jangan bagi susu gratis dan bagikan anak SD. Yang mengagetkan, buku tulisnya itu bersampul Jan Etes.
Nah, ini kemudian ramai sekali di media. Apa maksud dari ini? Kan orang yang sinis kemudian lanjut, apa ini persiapan untuk Jan Etes untuk jadi wali kota Surabaya kan gitu lah kalau yang sinis. Tapi saya kira tentu saja ini menarik untuk dicermati bagaimanapun karena ya menjadi tradisi dari keluarga Jokowi ini semua batas usia kan ditabrak. Tapi kalau Jan Etes saya kira ya nggak mungkin lah dalam situasinya semacam itu. Tapi bukan itu sebenarnya yang poin yang kita lihat. Ya itu ada, dulu saya ngajar mata kuliah namanya semiotics of suspicion, itu lengkapnya. Semiotika ada ilmu tentang simbol, suspicion artinya mencurigai simbol. Jadi kelihatannya kita bisa juga terangkan itu sebagai semiotic of suspicion, artinya simbol itu dicurigai sebagai apa? Tentu dicurigai di dalam konteks, selalu begitu. Ada teks, ada konteks, ada semion. Nah, semion ini, simbol ini menunjukkan bahwa ada pesan yang mau disampaikan pada publik, dan itu by intention sebetulnya. Pesan pertama tentu buat netizen, wah ini artinya perpanjangan dinasti itu. Pesan kedua artinya ada sistem yang mau diajukan bahwa ini keluarga yang bahagia sehingga bisa diikuti oleh anak-anak kecil. Nah, itu yang disebut penanaman ideologi, penanaman hegemoni itu. Sehingga satu waktu kalau Jan Etes ini muncul ke permukaan, ya mungkin tidak lama lagi karena di situ bahwa ya Gibran, Kaisang, masih ada yang Mostly. Orang tidak lagi berpikir ini siapa itu, karena sudah dibiasakan dalam pikiran melihat wajah anak ini kan. Itu yang memungkinkan kita menduga dengan kuat bahwa Jokowi memang betul-betul menginginkan dia dikenang sebagai raja gitu, sebagai seorang tetesan dewa, sehingga putranya pun harus jadi tetesan dewa. Bahkan muncul terus Jan Etes itu jadi tetesan dewa. Itulah pendapat Rocky Gerung yang mengatakan bahwa tidak hanya Gibran, namun demikian sampai ke Jan Etes. Dan dia menuduh Pak Jokowi ingin dikatakan sebagai titisan atau keturunan dewa. Dewa Jelam apa Dewa Asem? Dewarti. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka buka suara soal buku tulis bersampul gambar putra sulungnya Jan Etes yang baru-baru ini menuai sorotan. Buku tersebut ia bagi-bagikan kepada para siswa saat berkunjung ke Sekolah Dasar Negeri Margorejo 6, Surabaya beberapa waktu lalu. Saat ditemui di kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo pada Kamis 14 Juni, Gibran menyampaikan permohonan maaf atas aksinya tersebut. Gibran juga menjelaskan dirinya kerap membagi-bagikan buku bersampul gambar cucu Presiden Joko Widodo tersebut selama 4 tahun terakhir menjabat wali kota Solo. Ya, mohon maaf ya, itu kan bukunya udah ada dari 4 tahun terakhir. Jadi saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sebelumnya, aksi Gibran membagi-bagikan buku tulis bersampul gambar Jan Etes kepada siswa-siswi SDN Margorejo 6 Surabaya pada 6 Juni lalu ramai diberitakan. Hal tersebut dilakukan Gibran usai menyambangi Hovifah Indar Parawansa di kediamannya di Jemur Sari, Surabaya. Selain buku tulis, Gibran juga membagi-bagikan susu dan gantungan kunci. Ya, tidak hanya Pak Jokowi, Gibran juga membuat PDIP takut, apalagi Jan Etes ya. Jan Etes yang masih SD saja bisa membuat politisi-politisi yang kawakan, yang tua-tua, itu juga ketakutan. Tengah kemarahan atau penyesalan dari kelompok pendukung 02, tiba-tiba Gibran membagikan buku atau souvenir kepada anak-anak SD di Surabaya bergambarkan Jan Etes. Jadi orang lagi marah nih gitu ya, keluarga Pak Jokowi lagi disorot gitu ya, Gibran malah bagi-bagi buku bergambar Jan Etes. Jadi inilah karakter Gibran yang sebenarnya sudah kita ketahui sejak debat Capres yang lalu gitu. Yang kalau dia disorot gitu ya, yang semakin dia disalahkan, dia semakin ingin melawan. Waktu debat Capres gitu ya, ketika Gibran disalahkan, ditegur oleh KPU karena emosional gini gitu ya, kayak orang tantrum. Dia justru mengulanginya lagi gitu. Dan bahkan gitu ya, dia tetap dengan gayanya yang tengil-tengil kayak gitu. Nah sekarang terulang lagi.
ketika banyak orang menyorot keluarga Pak Jokowi dengan putusan MK dan MA sekarang gitu ya, banyak kan orang mengkritik gitu ya. Di tengah kritikan itu, Gibran justru membagikan souvenir buku ada wajahnya Jan Etes. Itu kayak nantangin memang. Tengil gitu. Dia seolah-olah ingin bilang, emang kenapa gitu, saya punya kuasa. Jangankan cuma MK sama MA gitu ya, bahkan anak SD pun sudah langsung dipromosikan Jan Etes. Jadi dia merasa dia punya kuasa, dia bisa melakukan apa saja, jadi suka-suka dia gitu. Orang nggak terima nggak masalah, dia akan lakukan terus. Dia akan tantang terus. Semakin dia dikritik, semakin banyak orang menganggapnya tidak beretika, semakin dia lakukan, semakin dia tantangin tuh. Jadi ketika banyak orang mengkritisi putusan MK, MA jelang pilkada gitu ya, Gibran justru nantangin. Itulah kritikan-kritikan kepada keluarga Jan Etes ya.